Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalani sebagian dari aktivitas kita. Sholawat beriring salam semoga tetap tercurah pada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Saudara-saudaraku, kematian adalah hal pasti yang akan dialami oleh semua makhluk hidup dan tidak bisa untuk dihindari, tidak terkecuali manusia. Kematian adalah sebuah tragedi di mana terpisahnya ruh dan jasad manusia. Dalam ajaran Islam, kematian merupakan langkah perpindahan kehidupan dari alam dunia menuju alam barzah. Sehingga selayaknya bagi umat Islam untuk mempersiapkan bekal kematian, namun tidak banyak umat Islam lalai karena terlalu sibuk dengan dunia sehingga lupa akan kematian. Saudara-saudaraku, berikut ini manfaat dari mengingat kematian. Yang pertama yaitu mengingat kematian itu bisa mencegah diri dari kemaksiatan. Yaitu manfaat pertama ini merupakan poin yang sangat penting. Ketika seorang muslim mengingat kematian dengan cara seperti ziarah kubur, membaca fadilah-fadilah, dan menghadiri majelis ilmu, maka ini akan bermanfaat besar untuk menjadikan diri agar tidak terfokus pada urusan duniawi. Yang kedua, melunakkan hati yang keras adalah hati yang malas, yakni tidak mau beribadah dan berzikir, sehingga tidak lewat sedikit pun dari kehidupannya untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah menghilangkan rasa bangga terhadap dunia, yaitu ketika hati seseorang sudah keras maka akan muncul rasa bangga akan harta dunia yang dimilikinya. Saudara-saudaraku, agar menghilangkan status kepemilikan harta kepada diri kita, seperti ini rumahku, ini mobilku, dan semacamnya, dan bisa diganti dengan harta titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku, jika kalian pernah mendengar kisah mengenai orang-orang yang hidup kekal di dunia ini, sesungguhnya itu hanya dongeng yang batil. Sebagian orang beranggapan ada orang-orang yang hidup kekal di dunia ini, seperti Khidir alaihi salam, Zulkarnain, atau lainnya. Keyakinan ini tidak dikenal dalam Islam karena tidak ada manusia yang hidup kekal di dunia ini. Kematian sesungguhnya merupakan hakikat yang sangat menakutkan dan akan menghampiri semua manusia. Tidak ada yang mampu menolaknya dan tidak ada seorang pun yang mampu menahannya. Hanya di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala pemberian kehidupan, dan hanya di tangannya mengambil kembali yang telah Dia berikan pada ajal yang telah digariskan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Maut merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya ada seseorang yang selamat dari maut, niscaya manusia yang paling mulia pun akan selamat. Namun, maut merupakan sunnah ketetapannya atas seluruh makhluk. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
Sesungguhnya engkau, Nabi Muhammad SAW, akan mati dan sesungguhnya mereka pun akan mati pula. Tidak ada manusia yang kekal di dunia ini. Kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia pun sebelum kamu, yaitu Muhammad. Maka jika kamu mati, apakah mereka akan kekal? Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Dan hanya kepada Kamilah kamu dikembalikan. Saudara-saudaraku, menghindari dari kematian, kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala meliputi segala sesuatu. Allah telah menetapkan kematian atas diri manusia, sehingga bagaimanapun manusia berupaya menghindar darinya, kematian itu pun akan tetap mengejarnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu. Kendati pun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh." Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu, kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui gaib dan yang nyata, lalu beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Saudara-saudaraku, dan datanglah sakaratul maut yang sebenar-benarnya, itulah yang kamu selalu lari daripadanya. Kematian sebagai bukti nyata kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan siapapun tidak ada yang dapat mengalahkannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kami telah menentukan kematian di antara kamu, dan kami sekali-sekali tidak dapat dikalahkan." Allah Subhanahu wa Ta'ala menantang kepada orang-orang yang menyangka bahwa mereka tidak dikuasai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengembalikannya nyawa orang yang sekarat. Jika memang mereka benar, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka mengapa ketika nyawa sampai di kerongkongan, padahal kamu ketika itu melihat dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tapi kamu tidak melihat? Maka mengapa jika kamu tidak dikuasai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kamu tidak mengembalikan nyawa itu kepada tempatnya jika kamu adalah orang-orang yang benar?" Saudara-saudaraku, manusia tidak akan lepas dari ajal, bahkan ajal itu meliputinya. Imam Bukhari telah meriwayatkan, jika demikian, maka bagaimana mungkin manusia dapat lari dan selamat dari kematian? Ketahuilah, sesungguhnya umur kita di dunia ini terbatas dan hanya sebentar. Orang yang berakal sepantasnya tidak tertipu dengan gemerlapnya dunia, sehingga melupakan bekal menuju akhiratnya. Saudara-saudaraku, bagi yang masih hidup, perbanyaklah mengingat kematian, karena yang pertama adalah mengingat mati adalah ibadah yang sangat dianjurkan. Artinya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, "Perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan, yaitu kematian." Yang kedua, maut kapan saja bisa menghampiri dan tidak akan pernah keliru dalam hitungannya. Maka jauhilah dosa dari kesyirikan, bid'ah, dan maksiat lainnya. Yang ketiga, maut tidak ada yang mengetahui kapan datangnya
melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, tetapi Dia pasti mendatangi setiap yang bernyawa, maka jauhilah hal-hal yang tidak bermanfaat selama hidup. Yang keempat, siapa yang mati mulai saat itulah kiamatnya. Tidak ada lagi waktu untuk beramal. Kelima, dengan mengingat mati, melapangkan dada, menambah ketinggi frekuensi ibadah. Yang keenam, dengan mengingat mati, seseorang akan menjadi mukmin yang cerdas, berakal. Yang ketujuh, hari ini yang ada hanya beramal, tidak hitungan, besok atau sebaliknya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, artinya dunia sudah pergi meninggalkan dan akhirat datang menghampiri, dan setiap dari keduanya ada pengekornya. Maka jadilah kalian dari orang-orang yang mendambakan kehidupan akhirat, dan jangan kalian menjadi orang-orang yang mendambakan dunia. Karena sesungguhnya hari ini di dunia yang ada hanya amal perbuatan dan tidak ada hitungan, dan besok di akhirat yang ada hanya hitungan, tidak ada amal. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mari kita bersama berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan petunjuk dalam menjalankan kehidupan ini. Terima kasih yang telah mengikuti video ini. Semoga menjadi motivasi untuk menambah ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukron.